Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jumpa lagi bersama saya Riza, yang pada sore kali ini akan menjadi host di FPRB Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini hostnya bukan cuma saya saja loh pemirsa, akan tetapi ada dua cewek lagi yang super duper cantik tentunya di sini, yaitu ada sebelah kanan ada Mbak Gema, sebelah kiri ada Mbak Rizky. Assalamualaikum. Oke, monggo Mbak Rizky dilanjut memperkenalkan diri, sekaligus ini ada narasumber yang dari Malang gitu. Oke, monggo Mbak Rizky dilanjut. Ya, sore kali ini kita akan membahas apaan sih? Ini ada narasumber yang gantengnya luar biasa. Pasti penasaran dengan namanya kan ya. Beliau itu Mas Rurid. Assalamualaikum Mas Rurid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, jauh-jauh dari Malang ya, Kota Malang menuju Sampang. Tidak lain hanya untuk apa itu Mbak Rizky? untuk berkenalan dengan kita mungkin. Iya, betul. Yalah, khusus Oke. untuk teman-teman FPRB gitulah. Beliau Iya. datang ke sini yang lahir di Malang tanggal 14 Desember, lulusan Institut Teknologi Pembangunan Surabaya, jurusan Electrical Engineering. Benar nggak Mas Rurid? Betul, jadi jurusan teknik elektro yang bekerja di penanggulangan bencana. Jadi, Luar biasa sekali. ya, luar biasa dan tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya dengan apa ini Mas Rurid. Tidak, dengan kebencanaan. Dengan kebencanaan ya. justru luar biasa sekali karena kan kuliahnya gak di situ, tapi pas kerja jadi hebat kayak sekarang. Luar biasa sekali kan bisa sehebat ini. Pasti prestasinya itu sangat luar biasa ya. Banyak lah. Tentunya dong. Sampai gak bisa disebut terlalu banyak banget ya Mas ya. Iya. Coba dikepoin satu-satu Iya. gitu. Sebentar, Kira-kira apa ini sih? namanya kok bikin greget gitu ya? Celurit. Kalau kata orang Madura kayak celurit itu bikin greget apa takut gitu ya Mbak ya? Semangatnya luar biasa. Ini nama lengkapnya siapa loh Mbak Gema? Mas Rurid Rudianto, bener ya Mas iya. ya? Betul. Panggilannya Mas? Rurid gitu. Oh iya, ngomong-ngomong sudah nikah enggak? Sudah pernah menikah? Pernah. Iya. Mau nambah enggak Mas? Belum direncanakan. Belum direncanakan, tapi mau direncanakan habis ini. Belum ada Belum. rencana. Oh, bagus. Kami mau promosiin diri. Enggak, ini dua-duanya lagi single. Enggak lah, bercanda ya teman-teman. Oke, sesuai dengan tema kita pada sore kali ini, mbak-mbak yang cantik dan mas yang ganteng. Ini kayaknya tentang RPB ya. Iya. Ini jangan penasaran loh Mbak. Apa ya RPB itu? Nah, Langsung mungkin aja. langsung saya tanyakan Iya. saja kepada narasumber pada Ya. sore kali ini. Oh ya Mas, apa tuh Mas yang namanya RPB itu Mas? Ya. Apa rencana pernikahan bulan ini apa gimana? Soalnya Ya. kita ini penasaran ya Mbak ya. Moga Iya. Mas Ya, dijelaskan. RPB adalah dokumen perencanaan gitu. Perencanaan itu familiar di teman-teman aktivis kebencanaan dan terutama di pemerintahan juga. Jadi RPB itu produk perencanaan menengah sebetulnya. Menengah itu jangka waktunya 5 tahun yang kemudian biasa kita artikan sebagai rencana penanggulangan bencana sebetulnya. Nah, tapi kadang ini disalahartikan oleh sebagian pemerintah bahwa ini diartikan sebagai rencana penanggulan bencana. Jadi penanggulanannya artinya kerjanya hanya membuat tanggul. Biasa. Kalau rencana penanggulangan ini berarti ya penanggulangan. Jadi ngomong penanggulangan itu merencanakan sesuatu mulai dari sebelum terjadinya bencana, Sampai saat selesai. terjadi bencana dan setelah terjadi bencana. Kira-kira itu. Ada 3 proses ya. Ya. Mungkin waktu Saat yang ya lalu, sama dan pasca. sampai akhir. Betul. SK-nya. Jadi setelah dijelaskan sama Mas Rurid, pemerintah tidak akan salah tangkap Iya. lagi ya. Oke.
Bukan ditanggul lagi ya. Ya, karena kayak dulu kan ada namanya BPLS gitu kan, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Tapi yang terjadi pekerjaannya hanya membuat tanggul, penanggulan. Iya. Jadi itu pemirsa, berarti rencana penanggulangan bencana. Sepertinya Mas Rudi ya. Ya, betul. Nah, dari rencana penanggulangan bencana selama ini kan kata Mas Rudi barusan itu 5 tahun ya. 5 masa tahun. depan. Nah, kalau misalkan lewat dari 5 tahun itu gimana, Mas? Diperbarui, membuat rencana baru sesuai dengan ini teman-teman sekalian. Jadi sebelum membuat rencana, kita biasanya membuat namanya kajian. Karena untuk menyusun perencanaan diperlukan kajian. Jadi semua perencanaan kita itu harus ada kajiannya dulu. Artinya kajian itu adalah menjustifikasi kenapa kemudian perencanaan ini perlu. Nah, kalau di RPP namanya kajian KRB, kajian risiko bencana. Di situ kita seberapa besar menghitung seberapa besar risikonya itu, kemudian seberapa banyak ancamannya. Jadi kalau di Sampang gitu ada ancaman apa saja, banjir, kebakaran hutan dan lahan, terus kemudian adakah di Sampang ini longsor, terus kemudian angin kencang dan lain. Nah, itu kita petakan dulu, terus kemudian seberapa besar kerentanannya. Kalau ngomong kerentanan ada 5 aspek, yaitu kerentanan manusianya, kerentanan sosialnya, kerentanan ekonominya, terus kemudian kerentanan infrastrukturnya, sama kemudian kerentanan lingkungannya. Seberapa rentan itu. Nah, setelah kita menghitung kerentanan, kemudian kita juga berhitung tentang kapasitas kita. Nah, kapasitas untuk menghadapi ancaman itu. Nah, di situ akan ketemu namanya risiko. Risiko tinggi ketemunya risiko sedang dan risiko rendah gitu kan. Nah, dari situ akan menentukan prioritas ancaman itu yang didahulukan apa untuk menanggulanginya. Dari risiko-risiko yang ada itu yang paling tinggi akan diprioritaskan. Misal di Sampang itu risiko tinggi adalah banjir. Maka dalam menyusun perencanaan itu adalah prioritasnya adalah risiko banjir, itu yang harus diprioritaskan untuk ditanggulangi lebih dulu. Oh, berarti yang lebih diprioritaskan itu ada yang paling tinggi dulu ya, Mas? Betul. Terus seperti apa sih, Mas, rencana penanggulangannya itu? Nah, karena kan negara kita ini kan menganut sistem rezim perencanaan. Semua OPD yang ada di pemerintahan sebelum melaksanakan kegiatan itu harus menyusun rencana, dan rencana ini merupakan faktor penting ya. Ada istilah kalau kita sebetulnya gagal dalam merencanakan, maka sama dengan kita merencanakan kegagalan ya. Gagal dalam merencanakan sama dengan kita merencanakan kegagalan. Jadi nanti karena ini hostnya cewek-cewek 3 ini ya, kalau kenal cowok itu harus jelas perencanaannya. Jangan mau kemudian dengan cowok yang tidak jelas ketika merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan rumah tangga gitu kan. Nah, cari yang jelas-jelas perencanaannya saja. Kira-kira begitu di pemerintahan juga begitu. Maka kemudian saya harapkan masyarakat Sampang itu harus kritis terhadap perencanaan-perencanaan yang ada, agar jelas tadi masa depan Kabupaten Sampang ini mau dibawa kemana. Seperti itu. Mau dibawa kemana, Mbak? Nah, kebencanaan aja ada rencananya. Rencana ya. Orang kita yang mau menikah. Iya. Loh, ini kayaknya catatan Apa banget ya buat rencananya? jomblo. Iya. Jangan menjomblo. Jadi kan tadi di PRB ada bencana kan, Betul. direncanakan terlebih dulu. Apa aja sih kebutuhannya sebelum direncanakan? Bisa dipaparkan nggak? Ya, jadi kebutuhan perencanaan pertama adalah kajian tadi. Kita harus cari prioritas mana yang akan didahulukan untuk menyusun perencanaan dari segi risiko ancaman bencana tertentu saja. Kan bencana tidak akan semua datang gitu kan, apalagi dari 12 jenis ancaman akan datang mengeroyok kita, itu tidak mungkin. Karena kalau 12 jenis akan datang bersamaan, tidak usah ditanggulangi, berarti itu sudah kiamat. Ya, paling ya. Jadi paling enggak ya ada 3-4 itu yang kemudian akan perlu ditangani. Nah,
beberapa faktor dalam menyusun rencana itu adalah bagaimana kemudian kita memprioritaskan apa dulu dalam hal ancamannya dulu, apa yang akan ditanggulangi. Kalau banjir disebabkan karena faktor apa. Nah, dari segi fisiknya itu apa yang nanti akan kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Dari segi manusianya juga apa. Nah, kalau kemudian itu dicegah masih tetap datang, masih tetap ngeyel banjirnya itu, maka kemudian pakai kesiapsiagaannya dulu. Jadi kalau banjir itu kan nggak mungkin datang setiap hari, ya toh. Banjir itu banjir di Sampang itu musim hujan atau kemarau. Musim hujan. Nah, musim hujan saja toh datangnya. Apakah setiap hujan datang banjir datang? Belum tentu. Tidak. Apakah kemudian banjirnya hanya besar atau kemudian ada banjir kecil besar gitu? Tidak. Nah, itu kemudian maka kemudian ketemunya adalah mensiapsiagakan masyarakatnya, sehingga kemudian masyarakatnya tahu banjir besar itu datangnya kira-kira apa saja, ketika hujan berapa lama, datang mulai dari atas sampai ke kota Sampang berapa jam. Nah, ini yang kemudian direncanakan ya, sehingga masyarakat tahu ini kalau datang banjir besar ya kita akan menyingkir dulu, biarkan yang punya sungai lewat. Ya, kemudian kalau sudah selesai kan banjir kan nggak mungkin sampai berbulan-bulan, paling 1 jam 2 jam atau 1 hari 2 hari. Nah, kemudian setelah banjir surut ya sudah, masyarakat balik lagi bekerja seperti biasa. Nah, seperti itu yang kemudian harus direncanakan di dalam perencanaan ini. Ya, untuk mengetahui kebutuhan pasca bencana itu survei langsung ke lapangan apa gimana, Mas? Nah, untuk mengetahui memang harus melihat, tapi kan nggak mungkin kita akan melihat semuanya. Paling tidak ada data awal di situ ya. Nah, ini pentingnya data awal. Jadi termasuk di dalam perencanaan penanggulangan bencana ada data awal tadi tentang kerentanan. Nah, seberapa banyak orang hamil di Kabupaten Sampang yang tinggal di sepanjang Sungai Kemuning gitu misalkan. Nah, dan yang menghamili pun ya harus bertanggung jawab untuk membantu gitu kan. Karena tidak hanya membantu proses kehamilan saja, termasuk kalau terjadinya ancaman, ini yang menghamil harus bertanggung jawab membantu gitu untuk mensiapsiagakan. Karena kalau dibanding manusia normal, misalkan kalau ada banjir harus lari, maka orang hamil jelas akan tertinggal. Maka kemudian harus dibantu, diselamatkan, diprioritaskan lebih dahulu. Nah, namanya ini kemudian kelompok-kelompok rentan harus dapat jadi prioritas, tidak aja orang hamil loh. Manula, terus kemudian kaum difabel, terus kemudian anak, balita. Ini kan kemudian bisa ada data awal di dalam perencanaan ini sehingga jelas nanti siapa yang akan diselamatkan. Nah, data itu kan data bergerak. Tidak mungkin orang hamil itu bertahun-tahun kan. Ya maksimal 9 bulan berapa hari gitu kan. Nah, maka kemudian data itu harus diupdate gitu kan. Nah, kalau orang hamil bertahun-tahun namanya bukan hamil tapi tumor itu ya. Nah, maka kemudian ini harus didata, dan data ini selalu hidup, bergerak. Ketika terjadi musim hujan, maka data ini juga harus dimutakhirkan istilahnya ya. Bayi juga RPB ini kayaknya tidak jauh beda dengan Jitu Pasna ya, Mas ya. Ya. Pengkajian kebutuhan pasca bencana. Nah, RPB ini nanti produknya adalah perencanaan umum. Tapi kalau tadi Jitu Pasna itu adalah perencanaan turunan dari RPB yang nanti akan dibutuhkan, rekomendasinya apa saja. Nah, Jitu Pasna itu kajian perencanaan untuk rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Nah, di situ itu perencanaan untuk pemulihan atau fase rehabilitasi rekonstruksi. Nah, di dalam pra bencana itu masih ada lagi namanya rencana mitigasi. Ya, baik itu mitigasi struktural, membuat tanggul-tanggul yang saya katakan badan penanggulan tadi. Nah, kemudian juga mitigasi non struktural seperti yang dilakukan oleh FBRB Sampang ini, melakukan penanaman pohon. Itu bagian dari mitigasi non struktural, jangka panjang itu rencana mitigasi. Nah,
Kalau kemudian ancaman itu masih diperkirakan datang, maka teman-teman kemudian membangun namanya sistem kesiapsiagaan. Nah, masyarakatnya yang disiapsiagakan tadi itu di fase pra bencana. Di fase tanggap darurat bencana, teman-teman membuat namanya rencana kontingensi. Ya, setelah rencana kontingensi itu jadi rencana operasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pada situasi saat darurat bencana. Nah, tadi itu Mas menyatakan ya ada kelompok rentan di situ gitu kan, dan penanganannya itu memang secara khusus gitu kan dilakukannya. Kira-kira penanganan secara khusus bagi kelompok rentan itu seperti apa, Mas? Dan kenapa kelompok rentan itu harus terlibat di dalamnya juga seperti itu? Ya, begini. Di dalam pengurangan risiko bencana itu strategi yang paling jitu, strategi yang paling bagus adalah meningkatkan kapasitas kelompok yang paling rentan. Ya, maka kemudian di dalam proses-proses menyusun rencana, agar rencana itu bisa menjawab sesuai kebutuhan kelompok-kelompok rentan, maka setidaknya kelompok rentan itu harus dilibatkan mulai saat proses merencanakan, menganggarkan, melaksanakan sampai kemudian monitoring dan evaluasi. Jadi itu adalah bagian dari membangun partisipasi, sehingga kemudian kelompok mereka menjadi berdaya, kelompok-kelompok rentan ini. Jadi tapi bukan berarti kemudian ketika menyusun rencana itu bayi-bayi diundang gitu kan nggak mungkin gitu bayi bisa berpartisipasi di dalam menyusun rencana gitu. Tapi paling enggak orang yang memahami isu-isu bayi dan balita gitu. Tapi kalau disabilitas itu harus diundang gitu kan, karena mereka juga mengerti. Tapi persoalannya dalam membahasakan, dalam mereka yang terganggu penglihatannya memang harus dibantu oleh pemerintah, sehingga ketika mereka ngomong apa kebutuhannya tahu sendiri berdasarkan apa yang mereka butuhkan untuk menghindar dari ancaman tadi, bukan katanya gitu kan, katanya butuh ini, atau kemudian malah justru kita yang memaksakan kamu harus butuh ini, kamu harus butuh itu, tapi apa yang dari mereka begitu. Betul-betul pas ya Mas. Ya. Nanti dalam mengkaji seperti prioritas, seperti ibu hamil, disabilitas dan lain-lain, itu kan cara mendatanya apa dari RPB-nya sendiri atau bekerja sama dengan stakeholder, seperti misal ibu hamil kan yang punya data-data itu para bidan-bidan desa. Betul. Dan disabilitas sesuai stakeholder apa, bagaimana ya. Mengkaji ulang sendiri gitu. Ya, di kita kan banyak sekali potensi untuk bagaimana kita cari tahu data itu ya. Di Dinkes itu ada bidan desa. Ya, di bawah bidan desa ada kader posyandu gitu kan. Kader posyandu itu macam-macam, ada yang posyandu bayi balita, ada yang posyandu anak-anak. Ini juga bisa, lansia juga ada. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk proses pendataan gitu kan. Jadi disitulah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana kita identifikasi semua stakeholder itu yang mampu memberikan kapasitas, itu kita libatkan dan kita identifikasi. Yang penting ya, nanti ketika ada apa-apa jangan sampai kemudian setelah ada bencana kemudian kita baru sibuk mencari data. Nah, di situasi darurat yang semuanya serba panik kemudian kita cari data, nah, ini akan susah nanti karena data ini selain digunakan untuk merencanakan penanggulangan bencana, nanti juga akan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, misalkan jumlah bayinya ada 5, maka kemudian 5 ini nanti yang akan dicukupi kebutuhan bayi itu apa saja, kan tidak sama dengan orang dewasa dalam hal makanan, pakaian gitu kan. Kelompok-kelompok perempuan juga harus didata. Biasanya perempuan ini kan ketika banjir ini banyak yang kemudian harus dibantu kebutuhan pribadinya gitu kan. Ya, bukan ekonomi ya, maksudnya tidak kebutuhan shopping. Karena kan perempuan yang banyak menghabiskan air toh ketika banjir ya, walaupun itu untuk mencuci pakaian keluarganya, untuk masak, itu kan perempuan yang banyak menghabiskan air, maka dia harus dicukupi yang lebih banyak. Persoalan kebersihan gitu kan, karena biasanya ketika banjir ini sanitasi kotor, maka perempuan justru yang paling banyak terserang penyakit-penyakit ikutan. Nah, ini kemudian harus diperhatikan apa saja
kebutuhan-kebutuhan higienis untuk kemudian kebersihan sterilisasi alat-alat reproduksi perempuan misalkan. Nah, ini harus dipetakan, maka ini nanti akan menjadi tanggung jawab teman-teman forum PRB ini dalam mengasistensi dokumen RPB ini. Dan pastinya ini tanggung jawab kita bersama, Kita bersama. Bukan hanya perempuan saja, Betul. namun laki-laki, masyarakat, Bukan PRB, pemerintah, bukan khusus FPB Ya. juga, semua masyarakat di Indonesia tentunya. Khususnya yang ada di Kabupaten Sampang. Sampang. Iya, kira-kira siapa saja sih yang termasuk kelompok rentan itu, Mas? Ya, perempuan gitu kan. Perempuan dibanding dengan laki-laki menjadi lebih rentan di situasi bencana gitu kan. Misalkan dalam fase kesiapsiagaan gitu kan, dalam jangka waktu 5 menit kita harus menuju titik aman evakuasi pertama gitu misalkan. Maka kemudian yang lebih cepat larinya adalah laki-laki, karena laki-laki sambil pakai sarung melangkah keluar pintu bisa gitu. Tapi perempuan berapa setel yang harus dia kenakan itu kan butuh waktu lama. Berarti Maka perempuan masuk ke rentan juga. nah, Iya, maka dari itu yang bahaya. dibangun kapasitasnya adalah perempuan supaya ketika terjadi situasi darurat dia bisa menyelamatkan lebih dulu. Nah, yang kemudian yang kedua bayi dan balita ya. Bayi dan balita. Banjir 30 cm tidak akan bahaya bagi kita, tapi bagi balita yang umur 3 bulan itu akan jadi bahaya kan. Nah, itu kemudian harus dibangun kapasitasnya, harus diprioritaskan penanganannya. Kemudian yang lansia ya, lansia itu juga harus diutamakan gitu kan, didahulukan karena mereka lebih rentan daripada orang dewasa. Berikutnya adalah kaum disabilitas ya, baik tunarungu, bisu, terus kemudian tunanetra, terus ada yang bagian tubuhnya fungsinya tidak normal. Ini yang kemudian dipetakan apa sih kebutuhannya untuk bisa menyelamatkan dari bencana itu. Yang terakhir adalah penyandang masalah inklusi sosial. Nah, seperti orang yang tidak punya KTP. Ini kan, ini tadi saya dengar ini ada orang tidak punya identitas, nggak bisa berobat gitu kan. Nah, ini juga harus dipetakan karena apa? Kalau terjadi situasi bencana mereka nggak bisa didata, nggak bisa dapat bantuan. Nah, ini kemudian harus diprioritaskan juga. Terus kemudian kaum minoritas, agama-agama minoritas, terus para pekerja seks komersial, dan macam-macam yang ada di situ, nanti ini harus diprioritaskan juga untuk kemudian diakomodir, karena sebetulnya dalam standar pelayanan minimal kebencanaan itu tidak ngomong hanya warga negara yang mempunyai KTP saja yang harus diselamatkan, tapi adalah seluruh warga negara Indonesia yang berada di lokasi risiko tinggi bencana itu kemudian harus diselamatkan semuanya. Iya. Kecuali yang mempunyai KTP itu lebih gampang untuk Ya. didata gitu loh Mbak Rizky. Intinya yang kalau kita berbicara mengenai kebencanaan itu tidak mengenal siapa dia, jenis kelaminnya apa, agamanya apa ya. Betul. Dan dari mana, intinya seperti itu. Intinya tujuan kita untuk kemanusiaan gitu. Seperti itu. Oke. Membantu sesama. Kayaknya sudah lumayan cukup nih waktunya Mbak-mbak yang Iya. cantik dan masih Gak kerasa ya kita udah kerasa. berbicara udah lama Saking banget. nikmatnya ini ya. Saking sama asiknya Mas ngobrol Reza. sama Iya. Mungkin ini Mbak Risa kayaknya beberapa elemen yang memang harus terlibat di dalamnya itu siapa saja sih? Takutnya kira-kira ini, oh ini loh kebencanaan harusnya PRB ini yang pertama kali gitu kan. Kira-kira Ya. berapa elemen siapa saja Begini, yang dalam rezim perencanaan kita ada berbagai pendekatan agar perencanaan itu bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan ya. Selain seperti prinsip-prinsip perencanaan itu kan prinsip SMART ya, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound gitu kan. Nah, tapi pendekatannya itu yang pertama adalah menggunakan pendekatan politik. Karena perencanaan itu harus disahkan oleh pemerintah, maka kemudian memakai namanya pendekatan politik. Nah, kepala daerahnya siapa, dia yang akan mengesahkan perencanaan itu. Yang kedua adalah pendekatan teknokratik ya. Jadi menyusun rencana itu tidak boleh meninggalkan
orang-orang yang mampu menyusun perencanaan itu, istilahnya teknokratik itu. Kalau kita yang menyusun perencanaan dari masyarakat malah nggak jadi-jadi atau jadinya tambah keliru. Nah itu. Yang ketiga adalah prinsip partisipatif. Ya, partisipatif harus melibatkan semua, termasuk kelompok-kelompok rentan tadi ya. Ya itu harus dilibatkan dalam menyusun perencanaan. Karena bagaimana apa akibatnya kalau tidak melibatkan mereka? Kalau tidak melibatkan mereka, perencanaan memang jadi, tapi kemudian orang tidak merasa memiliki rencana itu karena tidak diajak sejak awal. Nah kalau semuanya dilibatkan, oh ini saya dulu ikut bikin, maka kemudian saya akan bantu dan saya akan melaksanakan perencanaan itu. Nah yang berikutnya adalah proses top down. Top down itu tidak boleh meninggalkan perencanaan yang ada di atasnya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi gitu kan, itu harus di sinergi ya, sejalan dengan perencanaan-perencanaan yang di atas. Nah, yang terakhir adalah bottom up. Perencanaannya ada di bawah, dari bawah ke atas itu, mulai dari desa, musyawarah dusun, musyawarah desa sampai musyawarah kecamatan itu kemudian diakomodir. Tapi sayangnya kemudian proses-proses itu tidak bisa kita lalui dengan baik, sehingga kemudian prosesnya tidak bottom up tapi bottom up. Tidak naik ke atas, bottom up. Kalau dimaksudkan itu kayak boten enggak gitu. Iya. Tapi tersesat di jalan yang benar. Mungkin cukup ya. Iya. Sudah lumayan jelas ya Mbak Rizky. Jelas terkait banget. RPB. Jelas banget. Ya, Ternyata semoga sangat pemirsa puas ya. juga puas ya yang mendengarkan di luar sana. Mungkin ada closing statement dulu Iya, dari Mas Surit. Suhu kebencanaan. Kebencanaan. Ya, saya mengajak seluruh elemen Kabupaten Sampang karena kita dari Siap Siaga akan mendampingi proses asistensi penyusunan rencana penanggulangan bencana, dan ini merupakan perencanaan menengah ya, yang kemudian sangat menentukan penanganan atau perencanaan penanggulangan bencana di saat sebelum, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Ini menjadi penting. Maka kalau kemudian kita ingin perencanaan kita berhasil, maka semua elemen ini harus terlibat dan berpartisipasi agar kemudian Sampang bisa mengurangi risiko bencana dan menjadi masyarakat Sampang yang tangguh menghadapi bencana. Iya, Sampang hebat bermartabat. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Sampang, bisa ngobrol di sana tentang kebencanaan yang kita omongkan tadi. Semoga biar masyarakat Sampang lebih tahu atau gimana gitu, Ya. Mas Rudi. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sampang untuk mengurangi risiko bencana dan terlibat aktif bersama dengan pemerintah, teman-teman masyarakat pengurangan risiko bencana yang ada di Sampang, dengan lembaga-lembaga usaha yang ada di Sampang dan media massa untuk bersatu padu mengurangi risiko bencana yang ada di Kabupaten Sampang. Dan ingat, bencana intensitasnya semakin tinggi, maka kemudian datangnya juga kadang keroyokan gitu, datang bersama-sama antara angin dan tanpa izin dulu antara angin dan banjir bersamaan. Nah, tidak pandang bulu, baik yang berbulu atau yang tidak, itu ya itu kena bencana semua. Maka hanya dengan kebersamaan seluruh unsur pentahelik ini bisa bersama-sama untuk mensiapsiagakan masyarakat itu agar terhindar dari bencana, dan hanya dengan cara seperti itu kita akan menjadi semakin dari bencana. Sehingga kita terhindar dari yang namanya berbulu-bulu. Bencana. Mari kita bersatu untuk kemanusiaan. Tepuk tangan dulu buat Mas Rudi. Terima kasih. Terima kasih Mas Rulija. Sampai ketemu di season selanjutnya di FPRB Kabupaten Sampang. Semoga bermanfaat. Kami bertiga mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.